itu dia bakalan aman daripada bala dan musibah. Kita masuk ke dalam hadis ke-9 dari bab taubah. Ini kisahnya agak panjang, jadi kita bacanya pelan-pelan saja. Wa bihi ilaihi qala wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, jadi anaknya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini siapa? Sahabat Nabi, tokoh utama di dalam hadis ini. Riwayat ini disampaikan langsung oleh putranya Abdullah. Wa kana qaida Ka'bin radhiyallahu ta'ala anhu min banihi hina amiya. Qala sami'tu Kabna Malik radhiyallahu ta'ala anhu yuhadithu bihadisihi hina takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Jadi anaknya ini jadi penunjuk jalan Ka'ab bin Malik ketika beliau buta, ya, ketika beliau mengalami kebutaan. Beliau berkata, saya mendengar Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bercerita tentang kisahnya ketika dia mangkir dari Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk. Waqala Ka'ab, berkata Ka'ab, ini baru orang yang menjadi tokoh utamanya bicara. Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Seumur hidup saya, katakan, saya enggak pernah enggak ikut perang sama Rasulullah kecuali perang Tabuk ini. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Selain saya juga enggak ikut pada saat perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Bedanya sahabat Nabi yang gak ikut perang Badar gak diejek, gak dicela. Sebab perang Badar adalah perang yang tadinya gak niat perang. Karena memang barang-barang orang Islam di Mekah banyak diambilin. Akhirnya Nabi berinisiatif mencegat kabilahnya Abu Sufyan. Ya, masa rumah kita diambil, harta kita diambil, bisnis kita diambil, ya kita juga ngambil loh gitu. Jadi mekanismenya begitu memang atas perintah Allah SWT dicegat, cuma nggak kecegat gitu. Akhirnya sampai di daerah yang namanya Badar. Di situ ada sumur Badar namanya. Sementara kafilahnya Abu Sufyan ini sudah minggat duluan, tapi berita sudah sampai kalau Nabi emang mau nyegat dia Abu Sufyan. Maka Abu Jahal sama Abu Lahab ngirim pasukan 1000 orang. Itu yang terkenal 313 lawan 1000 lah. Tapi kita kalau bicara masalah itu, intinya memang gak bakal diejek orang-orang yang gak hadir perang Badar. Kenapa? Karena memang gak ada niat perang. Beda dengan perang Tabuk. Inna makhraja Rasulullah SAW muslimun yuriduna ayra Quraisyin hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Ya sebabnya tadi sudah disampaikan oleh saya. Jadi kalau perang Badar tuh dia nggak ada janjian ketemu sama musuh, nggak ada niatan buat perang. Yang bawa pedang itu cuma 8, yang tajam cuma 2, tapi menang. Kira-kira gitu. Tapi kita nggak mau ngomongin perang Badar, kita mau ngomongin kesalahannya Ka'ab bin Malik dan gimana cara dia mendapatkan kembali hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad syahidtu ma Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam lailatul Aqabah hina tawaffaqna al-Islam. Dan saya termasuk orang yang ikut di malam Aqabah itu berbaiat kepada Nabi bahwa kami ini akan berpegang teguh pada agama Islam. Wa ma uhibbu annali biha mashhad Badrin wa in kanat Badrun azkara fi nasi minha. Dicurhat. Saya ini termasuk orang yang gak kepengen amat ada di perang Badar, kata Ka'ab. Jujur dia. Meskipun Badar ini adalah perang yang paling sering disebutkan di kalangan manusia, benar nggak? Untuk peperangan Rasul paling terkenal apa? Di perang Badar. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilka ghazwah. Keadaan saya waktu perang Tabuk, kata Ka'ab, saya ini enggak kuat tapi juga enggak lemah gitu. Bukan dalam keadaan yang terlalu istimewa, tapi juga bukan dalam keadaan yang
nggak istimewa, gitu. Biasa-biasa aja, nggak ada masalah kalau saya ikut perang sebenarnya. Ketika saya nggak ikut perang kamu, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuha fi tilkal ghazwah. Demi Allah, sebelumnya saya itu nggak pernah bawa dua kendaraan sekaligus, kecuali pada saat saya mempersiapkan di perang Tabuk ini. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Dan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau mau perang pasti nyemangatin dulu. Hatta kana tilkal ghazwah fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halin syadid. Sampai datang waktu peperangan tersebut, maka Nabi melakukan peperangan dalam keadaan panas yang sangat luar biasa. Wastaqbala safaran ba'idan wa fazan wastaqbala adadan katsira. Pada saat perang Tabuk jaraknya jauh. Kemudian lawan daripada musuhnya juga banyak. Fajallal muslimina amrahum liyatahabu uhbata ghazwi. Maka Nabi ini langsung bilang sama, ini kayaknya nggak bisa ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi langsung bilang sama pasukannya, kalian semua harus siap. Coba kita beruntung ya, beruntung sekaligus nggak beruntung gitu. Beruntung karena kita nggak disuruh perang sama Nabi. Kalau kita disuruh perang sama Nabi, lagi dalam keadaan panas, terus kampung kita lagi dalam keadaan rimbun, rindang, buah banyak, gimana coba? Nah, ini kasusnya begitu. Faghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala adadan katsira fajala lil muslimina amrahum liyatahabu ba'da ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhina yurid. Maka dikasih tahu sama Nabi SAW tentang keadaan peperangan itu. Wal muslimuna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir. Orang Islamnya banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafidh yuridu bidzalika diwan. Enggak ada kitab yang mencatat siapa aja yang hadir, siapa yang hadir. Qala Ka'ab faqala rajulun yuridu ayataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayfa bihi ma lam yanzil fi wahyin min Allah. Jadi bakalan ada orang yang berpikir bahwa kalau gua enggak ikut perang sama Rasulullah aman, kecuali wahyu turun gitu. Mau ngibulin Rasulullah gitu. Nggak ada nyatet nih gitu kan. Nggak ada nyatet. Wa qasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwatan hina tawbati fi marwadilal. Dan peperangan itu terjadi ketika buah lagi ranum-ranumnya, pohon lagi rindang-rindangnya, keadaan panas. Fana ilaiha as'ar. Dan saya senang nih dengan keadaan ini. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Maka siap-siap Rasul nyiapin bekal, orang Islam juga begitu. Wa qafiqtu ahdu likai atajahaz ma'ahu fa arji wa lam aqdi syai'an. Saya awalnya pengen menyelesaikan persiapan, ketika sampai rumah saya nggak ngapa-ngapain. Ini penyakitnya orang malas, satu kalimat aja, satu kata, nanti. Bedanya orang sukses sama nggak sukses cuma setipis kata itu aja, nanti. Yang sukses tuh bakalan nyoret kata nanti. Akhirnya wa aku fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aratu. Saya bisa, masih bercakap-cakap dengan dirinya. Saya mampu kalau saya mau. Falamnya zalzali kayak tamada di hatta stamarra bin nasil jiddu fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wa muslimun ma'ahu. Nah, ngomong terus dia. Gue bisa nih nyiapin diri, gue bisa nyiapin diri. Pada akhirnya Rasul udah siap duluan bersama orang-orang Islam pada saat itu. Wahakala walam ahdi min jihazi syai'a. Dan saya enggak ada persiapan sama sekali. Itu mahodatu farajatu walam ahdi syai'a. Kemudian saya keluar rumah. Kemudian saya balik lagi. Enggak ngapa-ngapain. Males. Ya. Falam yazal dzalika yatamada. Tapi semalas-malasnya beliau tetap sahabat Nabi. Beda sama kita. Serajin-rajin kita ya kita orang MT Haryono. Beda sampai kiamat juga beda. Jadi jangan nyangka kalau antum sholat 1000 rakaat antum jadi sahabat Nabi mustahil. Gak bakalan bisa, ya. Nah, ini kisah jangan sampai bikin kita jadi tangkis ataupun mengurangi daripada hormat kita kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Falam yazal dzalika yatamana bi hatta asra'u wa tafarraqal ghazw. Sampai akhirnya mereka itu semua pergi perang, saya masih di rumah aja. Fahamtu an artahil fa udrikahum fa ya laitani fa'altu. Lihat di sini baru dia disebut. Maka saya itu punya kemauan untuk pergi dari kampung saya di Madinah untuk mencari orang Islam supaya bisa ikut perang. Fa ya laitani fa'altu. Laita ini harfu tangan nih, ya. Artinya kita mengharapkan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin terjadi gitu. Kenapa? Karena udah lewat waktunya. Tsumma lam yuqaddar dzalika li, ternyata saya nggak ditakdirkan. Wa tafiqtu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzunni anni la arali uswatan illa rajulan mahmusan alaihi nifaq. Ya. Maka saya pergi ke pasar, saya ketemu manusia dan saya tidak melihat diri saya melainkan penuh dengan kesedihan, dan saya tidak pantas menjadi contoh di depan manusia, dan saya tidak lebih dari seorang laki-laki yang tenggelam di dalam kemunafikan. Kalau saya nggak munafik, siapa sih ikut Nabi? Rajulan mimman ghadarallahu ta'ala minad du'afa, atau termasuk golongan orang-orang yang ghadarallahu ta'ala minad du'afa, yang dimasukkan ke dalam golongan oleh Allah SWT, golongan orang-orang yang lemah iman. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Ya, lihat Nabi ini, nggak ada catatan, nggak ada tulisan apa-apa, udah sampai Tabuk. Apa kata Rasulullah? Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mana? Dicari. Harusnya kan nggak dicari, nggak dinyatet, ya kan? Tapi Rasul tahu. Faqala rajulun min Bani Salamah atau min Bani Salimah. Maka ada seorang laki-laki dari Bani Salimah mengatakan, ya Rasulullah, habasahu burdahu, dia itu kemulan, wan nazar fi idfayah, dia sedang keenaan dengan apa yang dia punya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bi'sa ma qulta. Kata Mu'adz bin Jabal, awas kamu ya, yang kamu ngomong ini enggak benar. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna ali illa khaira. Kata Mu'adz, demi Allah ya Rasul, saya tidak melihat pada Ka'ab melainkan kebaikan. Fasa kata Rasulullah SAW, maka Nabi diam, nggak nanggepin yang A, juga nggak nanggepin yang B. Diam Nabi itu, nggak dengar kabar simpang siur begitu. Fabainahu ala dzalika ra'a rajulan mubyidan yazulu fi sarab. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Faqala Rasulullah, kun Aba Khaisamah. Ini kayaknya Abu Khaisamah. Fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari. Ternyata yang datang betul Abu Khaisamah. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'itamad hina lamazahul munafiqun. Dan dia adalah orang yang bersedekah dengan sedikit kurma yang banyak, yang akhirnya diejek sama orang munafik gitu. Kamu sedekah kok dikit gitu. Orangnya KTP-nya Islam tapi kerjanya ngejekin orang munafik. Kalau kan falama, ya termasuk orang yang pemaaf nih, menerima LGBT gitu. Kita kan harus jadi manusia sebelum kita jadi orang Islam. Gimana ceritanya tuh? Emang Islam tidak memanusiakan manusia, cuma segalanya itu ada batasnya. Karena Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Kalau Allah bikin Adam dan Asep, baru Allah ciptakan Adam dan Hawa. Kira-kira kalau laki sama laki disatuin satu kamar, bisa timbul yang ketiga? Udah, terus ngapain juga marah-marah? Iya, makanya itu kacau banget ya. Walhasil ya, ini jangan sampai ada kemunafikan dalam hati kita itu. Kalau ada hal nggak baik yang bertentangan sama ajaran agama, ya kita ingkari. Paling enggak dengan hati kita ingkari. Jangan sampai kita senang. Udah nyambung nih. Nah, iya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Qala ka falamma balagani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawajaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Fatafiktu atadzakaru kadzib. Ketika saya dengar rombongan Rasulullah datang, saya mulai deg-degan, mulai khawatir. Maka di dalam hati saya itu ada bisikan-bisikan nyuruh bohong. Wa aqul bima akhruju min safati. Gimana caranya gua ngajin Rasulullah? Wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhira'in min ahli. Maka saya minta tolong sama orang-orang yang cerdas. Fala makila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'anil batil hatta araftu anni la anju minhu bi syai'in abada.
ketika saya dengar nama Rasulullah, Rasul sudah sampai, maka semua tipu daya saya sirna. Pada saat itu saya tahu apapun yang saya omongin, saya nggak bakal selamat. Selamanya nggak bakal selamat. Fa'ajma'tu sidqa. Maka saya kumpulkan kejujuran saya. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, datang Nabi. Wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid faraka fi rak'atain summa jalasa linnas. Nabi kebiasaannya kalau pulang dari luar kota, hadirin tidak langsung pulang ke rumah tapi ke masjid sholat 2 rakaat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyampaikan kepada rumah. Ini sunahnya Nabi. Kemudian baru duduk gitu di tengah-tengah manusia gitu. Ya namanya juga Nabi kan. Kalau kita kan dicari apa? Bukan masjid tapi bini. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun. Nah, ketika Nabi dah duduk, datanglah orang-orang yang kagak ikut perang. Ya'tadirun ilaihi yahdifuna lahu. Bawa-bawa sumpah demi Allah, demikian, demi kamu dan lain sebagainya. Ya, macam-macam. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. 83 sampai 89 orang kira-kira. Faqabila minhum alaniyatahu. Maka Nabi itu tahu banyak orang-orang munafik, tapi Nabi terima. Udah, nggak apa-apa kata Nabi, nggak apa-apa. Wa bay'ahum, dari bayat sama Nabi. Wastaghfara lahum, dan istighfarin sama Nabi. Wa wakala sarairahum ilallah ta'ala hatta ji. Aduh, ini bagian gak enaknya buat Ka'ab. Dia datang belakangan. Dan Nabi nyerahkan masalah batinnya orang-orang tadi tuh, orang-orang jumlahnya 80 sekian, diserahin sama Allah. Saya terima deh alasan kamu, saya istighfarin kamu, cuma urusan batin kamu saya serahkan sama Allah. Itu Allah yang tahu. Datang Ka'ab bin Malik, falamma salamtu tabassama tabassumal mughdab. Maka ketika saya ucap salam dan senyum, maka Nabi tersenyum dengan senyuman yang marah. Coba bayangin, kita datang ke Rasulullah, Rasulullah gendak sama kita. Tsumma qala ta'ala sini. Fajitu amshi, maka saya berjalan hatta jalastu baina yadayhi, sehingga saya duduk di hadapannya. Faqala lima khallafak. Maka junjungan saya, kekasih saya Nabi Muhammad, kenapa kamu tidak hadir? Alam takun qad ta'ata dhahrak, bukankah kamu itu punya kemampuan untuk berangkat bersama kami? Qala, dan Ka'ab. Qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruj min safati bi'udrin. Ya Rasul, kalau bukan Anda yang di depan saya, kalau saya berhadapan sama bos ahli dunia, saya ngibul bisa. Laqad u'titu jadala, saya punya argumen. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in hadastuka al-yawm haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allah yuskhituka alayya. Kalau saya mencari alasan untuk bikin kamu senang, maka Tuhan kita akan mencari 1000 alasan bahasa itu untuk membuat kamu marah kepada saya. Wa in hadastuka haditsa sidqin tajidu alayya fi inni la arju fi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau saya membicarakan dengan jujur apa yang terjadi, maka saya berharap segala sesuatunya adalah hanya kepada Allah SWT. Wallahi ma kana li min udhrin, jujur dia di depan orang banyak tuh. Saya nggak punya alasan ya Rasulullah. Tapi dalam keadaan takut, bukan lunjak sama Nabi. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Dan saya nggak punya argumentasi lah ibaratnya. Nggak lagi dalam keadaan yang lemah, juga nggak lagi dalam keadaan yang istimewa gitu. Faqala Rasulullah amma hadza faqad sadaq. Lihat respon Nabi. Orang yang ini Ka'ab nih, ini orang yang jujur. Faqum hatta yaqdi Allah fik. Kamu bangun, tunggu apa yang Allah putuskan. Wasara rijalun min bani Salimah fattaba'uni faqalu li. Nah, ini orang-orang munafik nih ya. Orang-orang yang kerjanya apa? Nasib. Wallahi ma'alimnaka aznabta dzamban qabla hada. Ka'ab, kami itu gak tahu kalau kamu itu bikin dosa sebelum ini. Laqad ajasta fi an la takun i'tazarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima tadhara bihi mukhallafun. Kenapa kamu itu gak kasih alasan sebagaimana orang-orang yang lain kasih alasan? Faqad kana kafika dzammak istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pintar juga caranya.
lu punya dosa di istighfari Rasul gak cukup gitu. Nyuruh bohong. Wala fa wallahi mazalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Saya dipanas-panasin begitu mulu sampai akhirnya saya balik aja dah. Balik ke Rasulullah biar bisa ngibul. Suma qultu lahum hal laqiya hadha ma'i min ahad? Maka saya tanya, ada enggak yang modelnya kayak saya begini? Qalu na'am, ya. Laqiyahu ma'ak rajulan, ada dua laki-laki lain. Qala misla ma qulta, mengatakan seperti apa yang kamu katakan. Wa qila lahuma misla ma qila laka. Maka sama aja respon Nabi. Qala qultu man huma, siapa nih? Qalu Murarah bin Rubai' al-Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Jadi ada Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah, dua orang. Fadzakaru li rajulaini shalihaini qad syahida badran fihi mauswatun. Nah, dua orang laki-laki ini, Murarah sama Hilal ini laki-laki yang ada di perang Badar. Menjadi contoh bagi para sahabat Nabi. Qala famadaitu hina dzakaruhu mali. Maka saya berlalu aja ketika mereka ngomong soal dua orang tadi, Murarah sama Rabi. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalasa min baini man takhallafa anhu. Dan Nabi itu melarang siapapun untuk ngomong kepada kami, diboikot. Qala fajtanaban nas, maka manusia semua menjauhi kami. Aw qala taghayyaru lana, maka mereka berubah sikapnya. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardh, sehingga bumi ini menjadi asing. Diboikot sama orang Madinah, enggak diajak ngobrol, dijimin aja. Fama hiya bil ardi allati arif. Ini bukan lagi dunia yang saya tahu. Tiba-tiba Anda boikot saya misalkan, saya datang ke sini, Anda itu kayak nggak kenal saya, diem aja juga. Ya kayak nggak ada saya gitu. Diem aja. Falabistu ala dzalika 50 lailatan, 50 malam kayak begitu. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun Murarah dan Rabi tadi di rumah dia nggak mau keluar, nangis terus. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaumi wa ajladahum. Saya masih muda, yang dua itu udah tua. Fakuntu akhruju fa ashhadu salat ma'al muslimin wa atufu fil aswaq. Saya masih bisa salat di masjid dan masih bisa jalan-jalan ke pasar. Wala yukallimuni ahad, tapi enggak ada juga yang negur saya. Wa atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisi ba'da salat fa aqulu fi nafsi hal haraka syafatai bi raddi salam amla. Saya datang ke Rasul ngucapin salam, saya lihatin betul bibir Nabi ini jawab enggak salam saya. Tuma usolli qariban, enggak dijelasin di sini Nabi jawab atau enggak. Kemudian saya itu sholat dekat beliau, minhu wa usariku nadhar, curi pandang sama Rasulullah. Fa idza aqbaltu ala sholati nadhar ilayya. Kalau saya mulai sholat, Nabi liatin saya. Nabi juga rindu sebenarnya, cuma Allah belum turunkan putusan. Gimana lagi? Nabi juga kangen. Kalau enggak kangen apa yang diliatin? Diliatin sama Nabi. Rindu Nabi itu bukan orang yang kejam. Ya. Buktinya yang pertama aja dimaafin sama Nabi, padahal banyak bohong. Itulah rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa idzal tafattu nahwahu a'radhu. Tapi kalau saya melihat Nabi malingkan muka. Hatta idza qala dzalika alayya min jafatil muslimin wa syaitu hatta tasawwartu jidaraha iti Abi Qatadah. Saya menjumin kawan best friend saya udah enggak tahan. Saya udah enggak tahan lagi. Dicuekin orang 50 hari. Maka saya datang ke rumahnya best friend saya Abu Qatadah. Dia anak paman saya, wahabun nas ilayya, orang yang paling saya cintai. Wassalamtu alaihi fa wallahi ma radda alaihi salam. Saya ngomong, "Assalamualaikum ya Abu Qatadah." Enggak dijawab. Enggak dijawab. Best friend. Tapi kalau udah urusannya perintah Rasulullah, enggak ada lagi best friend. Fasakat fa'utu fanasyatu, maka saya panggil berkali-kali, Abu Qatadah. Fasakata fa'utu fanasyatu faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Jawab apa? Allah wa rasuluhu
a'lam. Setelah apa dijawab begitu? Setelah dia nanya, ya Aba Qatadah, anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulahu. Aba Qatadah, demi apa gitu ya? Demi Allah dan Rasulnya, bukankah kamu tahu kalau saya cinta Allah dan Rasulnya? Dijamin. Sampai akhirnya ngomong Allah wa rasuluhu. Allah lebih tahu dan Rasul, saya nggak tahu kamu. Fafadat ainaya, maka penuhlah mata saya itu dengan air. Wa tawaitu hatta tasawwartu jidal. Akhirnya saya berpaling. Fa baina ana amshi fi suqil Madinah idza nabatiyun min nabati ahli Syam, tiba-tiba ada utusan dari negara Syam. Mimman qadima bi ta'am, bawa makanan yabiuhu bil Madinah, yaqul man yaqulu ala Ka'b bin Malik, ada enggak yang namanya Ka'b bin Malik? Fatafiqun nas yushiruna lahu ilayya. Maka manusia cuma nunjuk aja, nih orangnya, tapi nggak ngomong, gini-gini, nih Ka'b gitu. Hatta ja'ani fadafa ila kitaban, maka saya dapat surat min Maliki Ghassan, Raja Ghassan, orang kafir. Ini musuhnya Rasulullah. Wa kuntu katiban, saya bisa baca. Fa qara'tuhu fa idza fi apa? Amma ba'du fa innahu qad balagana, telah sampai kepada saya, kata Raja Ghassan. Ana sahibaka qad jafak, yang namanya Muhammad itu sudah melantarkan kamu. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madya'atin falhaq bina nuwasika. Dan Allah ini tidak menjadikan bumi ini sempit. Ayo ke tempat saya akan sambut kamu, saya akan muliakan kamu. Faqultu hina qara'tu wa hadhihi aidan min al-bala. Katakan Malik, ini juga musibah nih surat. Ya. Fatayamamtu biha at-tanur fasajjatuha, saya bakar. Hatta idza madat 40 min al-50. Dari 40 hari sampai ke 50. Wastal batal wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka anta tazila ru'ataka. Datang utusan Rasul ngomong lagi, lebih parah lagi nih. Ini malam ke 40. Kamu nggak boleh dekat sama istrimu. Tadinya masih ada kawan, masih ada istri. Sekarang kamu nggak boleh. Ya, fala taqrabanah, deketin aja kamu nggak boleh. Farsala ila sahibai bimithli dzalika, maka dikirim juga kepada Murarah dan Rabi tadi. Faqultu li imraati al-hiki bi ahli, udah kamu pulang aja ke keluarga kamu. Faquni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Enggak membangkang Ka'ab. Udah kamu di sana aja, enggak apa-apa, saya sendirian sampai urusan ini selesai. Faja'at imra'atun Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istrinya kawannya tadi Hilal bin Umayyah tadi datang bilang, "Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'in." Hilal bin Umayyah ini orang tua, udah sepuh ya Rasulullah. Laisa lahu khadim, enggak punya pembantu ya Rasulullah. Fahal takrah an akhduma, apakah kau masih enggak suka ya Rasulullah aku berkhidmat buat suamiku yang tua ini? Faqala la walakin la yaqrabanaka. Ya udah, tapi enggak boleh sampai disentuh kamu. Faqala innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Demi Allah, kata istrinya, gerak aja udah enggak bisa. Saking sedihnya itu. Wallahi ma zala yaqi mundu kana min amrihi makana ila yaumi hadza. Dan demi Allah ya Rasulullah, suami saya air matanya enggak berhenti sampai hari ini. Ya gimana enggak sedih digituin sama Nabi Muhammad? Siapa yang enggak sedih digituin sama Nabi Muhammad? Pasti nangis kita kalau digituin sama Nabi Muhammad. Apa? Kita dicuekin sama guru kita juga, udah kayak gimana rasanya gitu. Apalagi dicuekin sama Nabi Muhammad. Bingung lah kita. Harus bagaimana? Satu-satunya rahmatan lil alamin udah enggak peduli ibaratnya sama kita. Kan ngeri kayak begitu, nangis saja. Faqala li ba'du ahli law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab, kalau kamu minta izin kayak Hilal tadi itu. Faqad adzina li imrati Hilal bin Umayyah tahduma. Boleh rupanya istrinya khidmat. Faqultu la asta'dzinu fiha Rasulullah wa ma yudrini madza yaqul Rasulullah idza sta'zantuhu fiha wa ana rajulun syab. Jangan aneh-aneh itu semua. Kalau saya minta izin sama Rasul, saya nggak tahu respon Rasul kayak bagaimana. Lagian saya masih muda, beda. Falabistu bidzalika asyra, maka setelah 10 hari faqamul lana khamsunalatan min hini nuhiya an kalamina. Klop 50 hari dari awal pemboikotan supaya manusia itu nggak ngomong sama kami. Itu masalah itu salat al-fajr. Kemudian saya salat subuh. Sobah khamsina lailatan ala dhahri baiti min buyutina, di belakang rumah kami. Di belakang punggung rumah kami tembok.
fa baina ana jalisun alal hal, ketika saya lagi duduk gitu, allati dzakarallahu ta'ala minna qad daqat alayya nafsi, yang disebutkan dalam Quran, benar-benar sempit sesak dada saya, wa daqat alayal ardu bima raqubat, yang tadinya luas bumi jadi sempit. Sami itu sauta sawrihin aw fa'ala sal'in, saya dengar suara yang sangat lantang mengatakan bi'a'la sautihi, ya Ka'ab bin Malik absyir, Ka'ab, berbahagialah kamu. Fa qarartu sajidah, maka saya tersungkur sujud, wa araftu annahu qad jaa'a faraj, maka karena teriakan orang tadi itu saya tahu bahwasanya masalah ini sudah selesai. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salat al-fajr, maka Nabi sudah umumkan waktu habis salat subuh, Ka'ab, Hilal, Murarah, itu semuanya sudah diampuni Allah. Fadhahaba nas yubashirun, itu langsung berubah jadi sahabat baik semua. Fadhahaba qibala sahibai yubashirun wa raqaba ilayya rajulun farsas wa sa'sa'in min aslama qabli wa awfa 'ala al-jabal fakana sautu asraf 'ala al-fars, maka datanglah seorang laki-laki dengan naik kuda dengan cepat, dan dia orang yang termasuk masuk Islam sebelum saya, dan dia berteriak dengan suara yang lantang dan dengan suara yang lebih cepat daripada kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashiruni naza'tu lahu thawbayya, ya. Maka ketika orang yang tadi ngasih kabar, dua helai pakaian saya langsung saya lepas. Naza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyahu bibusyrahu, makasih lu udah ngasih kabar gembira ini. Nih, sekarang baju yang saya punya saya kasih, yang saya pakai ini buat kamu semuanya. Wallahi ma amliku ghairuhuma yaumaidin, demi Allah pada hari itu saya tidak punya baju lain. Wasta'atu thawbaini, maka saya cari pinjaman baju. Falabithuma wa talaqtu ata'amman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqanin nas faujan, maka ada seorang laki-laki datang mengambil saya, mengucapkan selamat, yuhanniunani bitaubah, makasih selamat kamu sudah taubat, wa yaquluna li litahnika taubatullah alaik, selamat karena Allah sudah taubatin kamu, terima taubat kamu, hatta dakhaltul masjidah. Penting. Sampai saya masuk masjid, faida Rasulullah SAW jalisun haulahu nas, Nabi duduk di tengah-tengah manusia. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala, maka di situ Talhah bin Ubaidillah bangun, bukan duduk aja ya, bangun. Yuharwilu hatta sofahani wahanani, dia satu-satunya orang yang bangun dan menjabat tangan saya dan mengucapkan selamat. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu, demi Allah orang muhajirin gak ada yang bangun. Mungkin masih ada kesalnya dikit gitu kan, ya kan, masih ada kesalnya dikit, kita capek-capek perang, dia kagak perang, ya kan. Maka Ka'ab layan sahali Talha, maka Ka'ab bin Malik itu gara-gara dia bangun hal yang dianggap sepele itu nggak pernah dilupain sama Ka'ab bin Malik tuh, Talha itu, gara-gara Talha satu-satunya orang yang bangun. Saya diceritain dulu sama sebelum Ustaz Abu Somad terkenal ini. Jadi ada seorang kiai muda lah, kalau 40-an 50-an kan masih muda, kiai muda. Itu mimpi suruh membawa ahli hadis dari Riau, Jakarta gitu. Dulu belum terkenal, sampai akhirnya tahu lah dibawa. Itu ketika dibawa ke suatu tempat yang di situ banyak ulamanya, kiainya, habaibnya, UAS itu kayak nggak dianggap. UAS itu kayak tidak dianggap. Illa kepada kiai ini yang menganggap kepada UAS, saya kenal baik sama kiai. Setelahnya UAS dikasih podium buat ceramah, habis itu baru semua cium tangan. Jadi hal kecil itu nggak akan pernah, dan UAS itu setiap di Jakarta pasti ngisi di situ. Ya, tempatnya nggak jauh dari Cidodol, daerah situ deh. Nama kiainya Kiai Lutfi Zawawi. Alhasil, ya.
Jadi hal-hal kecil itu, ingat ketika Siti Aisyah bilang, laqad baddalah Allah subhanahu wa ta'ala khairan minha. Ya Rasulullah, Khadijah udah diganti sama yang lebih bagus. Saya, kata Siti Aisyah. Kata Rasulullah apa? Gak mungkin. Ketika manusia mengharapkan hartanya, Khadijah memberikan hartanya. Ketika manusia mengatakan saya berbohong, dia membenarkan saya. Ketika saya lemah, dia menguatkan saya. Jadi hikmahnya teman sejati itu kelihatan bukan pada saat Anda lagi banyak uang atau baru gajian. Teman sejati itu justru kelihatannya pada saat Anda lagi nggak punya apa, lagi kesusah, itu best friend. Jangan pernah Anda lupain orang kayak begitu. Dolim. Kalau kita melupakan orang-orang yang baik kepada kita pada saat kita susah, waliyadu billah. Taib, sebentar lagi kelar nih ya. Faqala ka falamma salamtu ala Rasulillah, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah, qala wa huwa yabruku wajhu min surur, Nabi wajahnya terang gara-gara senang. Absyir bi khairi yaumin marra 'alaika mudh waladatka ummu. Berbahagialah dengan hari yang mana ini hari terbaik sejak kamu dilahirkan oleh ibu. Faqultu min indika ya Rasulullah amin indillah. Qala la bal min indillah. Apakah dari kamu ya Rasul atau dari Allah? Enggak, kata Rasul. Ini semua dari Allah, bukan dari saya. Ya Allah Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surrastana wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atan min al-qamar. Ka'anna wajhu qit'atun min al-qamar. Jadi Nabi kalau senang itu wajahnya berseri-seri seperti rembulan. Bulan purnama tuh. Potongan rembulan. Wa kunna na'rifu dzalika min, dan kami semua tahu Rasul begitu kalau senang. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ila Allah wa ila Rasulillah. Dari tanda taubat saya akan lepaskan semua harta benda saya sebagai sedekah pemberian untuk Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah amsik 'alaika ba'd malik fa huwa khairul lak. Sebagian aja, sebagian kamu pegang, itu lebih bagus. Faqultu inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Saya punya punya busur panah yang kita perang Khaybar. Faqultu wa qultu ya Rasulullah inna Allah ta'ala innama anjani bisidqi. Ya Rasulullah, curhat ke saya ini diselamatin karena saya jujur. Wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqan ma baqaitu. Dan dari tanda taubat saya berjanji gak akan pernah sekalipun saya bohong. Wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadis mundu dzakatu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala. Dan saya tidak melihat ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejujurannya lebih baik daripada ujian yang Allah berikan kepada saya. Wallahi ma ta'ammadtu kitsbatan mundu qultu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadzal. Dari dulu setelah saya ngomong gitu ke Rasul sampai detik ini enggak pernah ada perasaan pengen bohong. Itu rezeki banget. Ya, sebab dia bertahan 50 hari. Dan akhirnya diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa inilah arju ayat qadri Allah Subhanahu wa taala fi ma baqiya. Saya berharap Allah menjaga saya. Qala fa anzalallahu taala, maka Allah turunkan firman-Nya, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah terima taubatnya para Nabi Muhammad SAW, orang-orang muhajirin dan ansar, alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, yang mengikutinya pada saat masa sulit perang Tabuk, hatta balagha innahu bihim raufur rahim wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Dan kepada tiga orang ini disebut dalam Quran. Tiga orang ini dikhususkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kita baca sampai sekarang. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Langsung special case. Siapa aja? Ka'ab bin Malik, Murarah sama Hilal bin Umayyah tadi. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat hatta balagat taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu berserta orang-orang yang jujur. Wa qala ka wallahi ma an'amallahu 'alayya min ni'matin qattu ba'da id hadani Allah subhanahu wa ta'ala Islam a'zam fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtahu. Dan gak ada nikmat melebihi nikmat setelah Islam, nikmat di mana saya ini tidak berdusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ahli kama halakal ladzina kadzabu. Maka saya enggak jadi hancur sebagaimana orang yang bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna Allah ta'ala qala ladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahadin
Karena Allah firmankan dengan firman yang tegas ya, sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Akan datang orang-orang yang sumpah pada kamu Muhammad supaya kamu melepaskan mereka. Maka lepaskan saya mereka. Mereka itu najis. Ya, Allah bilang apa? Najis. Mereka adalah najis, kotoran, dan tempatnya adalah neraka jahannam. Yahlifuna lakum litardu anhum fa in tardu anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka sumpah supaya kamu ridho, padahal Allah enggak akan ridho kepada orang-orang yang suka berbuat dosa besar. Disinilah kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa ternyata taubat itu butuh perjuangan. Dan satu hal terakhir yang saya sampaikan, Imam Syadzili mengatakan musuh manusia yang terbesar di dalam dirinya, nggak ada yang lebih besar dari ini yang aku hadapi dalam hidup. Nggak mungkin ada. Yang paling besar bisikan apa? Bisikan yang mengatakan kita tidak punya jalan pulang pada Allah. Bisikan yang mengatakan Allah nggak sayang lagi sama kita. Bisikan yang mengatakan Allah nggak peduli sama kita. Itu adalah bisikan yang paling kotor, yang paling berbahaya, kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kepada diri seorang muslim. Jadi gimana pun keadaan kita, pasti Allah kasih jalan keluar. Jadi kalau sudah mulai ada bisikan, nggak mungkin kamu sukses, nggak mungkin kamu selamat, nggak mungkin utangmu kebayar, nggak mungkin kamu gini kata wakada, fa'alam innahu minasyaiton, maka pastikan itu adalah dari saya. Ada juga kadang-kadang dari teman. Nah, teman juga saya. Enggak, ini benar. Kalau ada teman bikin kita pesimis dalam ibadah, pesimis dalam membayar hutang, pesimis dalam meninggalkan maksiat, dia adalah musuhmu. Itu bukan teman kayak begitu. Apalagi suami sama istri. Kalau ada suami kayak begitu, istri kayak begitu, ganti aja. Benar? Iya, istri saya ada di belakang dan dia dengar. Ya, ganti aja. Alhamdulillah nggak pernah begitu beliau. Ya, jadi kalau misalkan ngomong kayak begitu, iya, kalau sampai kamu adalah orang yang nggak mungkin selamat, kamu orang yang nggak mungkin diridhoi oleh Allah, itu ganti aja. Ya, kalau berani. Kalau berani Pak. Ya, kalau nggak berani ya sudah jangan gitu kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena alhamdulillah kita sudah baca ini hadis, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah ampuni dosa kita, terima tobat kita dan wafatan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya maaf, kalau saya mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.